Marc Marquez, Sprint King MotoGP, 6 kali menang berturut-turut. Pecco Bagnaia harus mencari jalan lain. Back-to-back pole untuk Fabio Quartararo, apakah kali ini Yamaha Effect? Masih Fabio Effect. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Buat yang baru saja bergabung, aku sekarang sudah tidak ada di TV lagi. Jadi sekarang aku punya channel YouTube sendiri, namanya Pedok Talk yang kalian tonton ini. Dan disinilah kalian bisa mendapatkan informasi tentang MotoGP yang akurat tentunya, nggak pakai clickbait dan tentunya banyak spilan ordalnya juga. Buat yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain notifikasinya karena setiap race weekend Pedok Talk hadir 2 kali. Jadi hari Minggu untuk ngebahas sprintnya, sementara hari Senin jam 7 malam kita akan ngomongin tentang race-nya. Kalau kalian pengen jadi members, ada membership-nya juga. Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Bayarnya 20.000 per bulan, tapi kalian bisa dapat banyak informasi ekstra. Jadi kalau lagi race weekend, biasanya aku akan update dari mulai hari Sabtu pagi itu udah ngomongin apa yang terjadi di hari Kamis saat media day. Sesi hari Jumat juga ada. Kemudian untuk sprint akan duluan juga, begitu juga dengan race-nya. Bahkan aku lagi coba juga nih untuk memberikan review secara live, jadi kalian juga bisa langsung tanya jawab sama aku. Tinggal dipilih aja, mau jadi subscriber aja juga boleh, mau nambah jadi members juga boleh, pokoknya ditunggu. Sebelum kita bahas sprintnya, ada beberapa poin penting yang bisa aku share sama kalian di sini. Yang lagi rame nih ya diomongin. Yang pertama adalah tentang amandemen peraturan baru yang dikeluarkan sama FIM. Ada beberapa sebetulnya, tapi 2 yang penting adalah yang pertama tentang pengetesan yang akhirnya diizinkan. Jadi waktu itu kasusnya adalah Aprilia minta supaya boleh ada pengetesan 1 hari untuk Jorge Martin. Nah akhirnya sekarang dikeluarkan amandemennya, jadi untuk rider yang tidak mengikuti 3 seri atau lebih boleh dilakukan pengetesan sebelum dia turun ke race. Jadi ini penting banget soalnya karena sekarang juga Jorge Martin sampai sekarang dinyatakan belum fit untuk race ya. Nah kemudian peraturan yang kedua adalah tentang double long lap penalty untuk rider yang dianggap mengganggu start procedure. Karena ingat waktu kejadian di Circuit of the Americas kemarin, peraturannya itu kayak banyak yang belum paham sebetulnya seperti apa. Nah ini didetailkan lagi, jadi peraturannya seperti apa saja dan sanksinya apa. Sanksinya adalah double long lap penalty. Kemudian dari rider-rider yang kemarin dinyatakan cedera, 3 rider sudah dinyatakan fit untuk race. Yang pertama ada Miguel Oliveira, kemudian ada Pedro Acosta yang baru menjalankan operasi arm pump, dinyatakan fit untuk race, dan juga Franco Morbidelli yang mengalami crash di Jerez, dia dinyatakan siap untuk race di Le Mans. Sekarang kita akan ngomongin tentang sprintnya. Ini adalah starting gridnya, seperti yang kalian lihat, Fabio Quartararo back to back pole. Dan bukan cuma sekedar back to back pole, tapi Fabio Quartararo juga mencatatkan lap time record yang baru yaitu 1:29.324. Padahal sehari sebelumnya pada saat practice sebetulnya Marc Marquez udah mencetak lap time yang baru, memecahkan rekornya Jorge Martin. Abis itu Marc Marquez mecahin lagi, abis itu pas lagi qualifying dipecahin sama Fabio Quartararo pakai M1. Ini luar biasa banget sih, makanya tadi di opening aku bilang ini sebetulnya adalah lagi-lagi Fabio effect. Karena memang M1 turun dengan mesin yang baru, tapi sebetulnya kalau dilihat hasil yang signifikan memang sejauh ini baru ada pada Fabio Quartararo. Kalau kita ngomongin sprintnya kemarin, ini adalah podiumnya teman-teman. Jadi Marc Marquez belajar dari kesalahannya kemarin di Jerez. Dia menjadi pemenang, ini adalah kemenangan Marc Marquez yang berturut-turut sebanyak 6 kali di sprint MotoGP. Kemudian ada Alex Marquez yang ada di P2 dan ini juga ke-6 kalinya Alex Marquez berada di P2. Dan sang rookie Fermin Aldeguer yang akhirnya berhasil mendapatkan podium sprint pertamanya. Jadi kalau kemarin kalian lihat fight-nya antara Fermin Aldeguer dan juga Fabio Quartararo, ini juga kelihatan sangat agresif Fermin Aldeguer meskipun tetap rapih juga, dan justru ini menguatkan alasan kenapa akhirnya waktu itu Ducati mengambil Fermin Aldeguer sebagai rider untuk dikontrak, dan kontraknya pun juga cukup panjang dengan Ducati. Merasa terhibur juga dengan fight antara Marc Marquez sama Fabio Quartararo karena itu bagus banget, dan kalau misalnya kalian lihat ini bukan hanya masalah bisa fight-nya, tapi kalian lihat juga bahwa mesin M1
yang dites di Jerez kemarin dan memang katanya lebih powerful. Kalau kalian lihat cornering yang dilakukan sama Fabio Quartararo ini membuktikan bahwa meskipun M1 ini punya mesin yang lebih powerful, tapi kecepatan dia di tikungan, kelincahan dia di tikungan ini tidak hilang sama sekali. Justru Fabio Quartararo bisa sangat dengan baik melakukan cornering dan menyerang Marc Marquez pada saat melakukan cornering. Itu bagus banget. Dan di sini kelihatan bahwa M1 ini punya front end yang sangat bagus. Nah, kenapa aku bolak-balik bilang front end gitu? Karena memang sebetulnya kalau seorang rider mau melakukan cornering, karena biasanya kan attack itu terjadi pada saat melakukan cornering kan. Punya front end yang bisa bikin mereka percaya diri, itu penting banget. Karena kalau enggak, mereka tuh nggak bisa attack. Nah, inilah yang terjadi sama Pecco Bagnaia yang sayangnya harus crash di lap kedua. Ketika ditanya apa alasannya Pecco Bagnaia crash, itu kejadiannya kalau nggak salah kayak di chicane gitu. Dan dia bilang bahwa dia lagi nggak terlalu nge-push, lagi lumayan pelan sebetulnya. Tapi memang dia tuh tidak bisa dapat front end yang dia inginkan. Dan akhirnya dia crash. Nah, kalau ngomongin lean angle-nya juga menurut dia ini tidak berlebihan kok gitu. Jadi benar-benar di bawah yang maksimal, jadi benar-benar biasa banget. Makanya karena dia nggak dapat front end feel-nya itulah, jadi dia tuh nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan ban depannya di saat dia sedang melakukan cornering. Nah, ini akan nyambung sama analisa gue tentang apa yang terjadi sebetulnya sama GP24 dan GP25. Kemudian kalau kalian bertanya-tanya, Fabio Quartararo tuh kenapa? Karena kan dia di pole position, tapi kok nggak bisa nge-fight, kenapa? Nah, kemarin itu kalau kalian dengerin interview di podium, Alex Marquez juga sempat bilang bahwa gue udah mulai ngeliat nih Fabio Quartararo di ban belakangnya udah mulai bermasalah. Jadi mulai abis karena seperti yang kita lihat juga Fabio Quartararo itu bener-bener nge-push dari awal dan bahkan dia sempat fight sama Marc Marquez juga. Jadi rear tire-nya udah keburu abis juga sampai akhirnya dia bisa di overtake sama Fermin Aldeguer juga. Tapi meskipun demikian Fabio Quartararo merasa puas dengan posisi keempat dan harapannya hari ini di race dia bisa berbuat lebih baik lagi. Kita melihat juga kemarin KTM, 3 ridernya Brad Binder, Pedro Acosta dan juga Maverick Viñales, mereka fight bertiga. Meskipun kalau Pedro Acosta agak sedikit memalukan ya, karena di corner terakhir corner 13 tiba-tiba dia crash. Padahal dia lagi fight sama Maverick Viñales, tapi justru pas sudah terakhir di turn 13 dia crash. Itu agak aneh dan begitu ditanya kenapa dia nggak mau jawab juga sih. Pokoknya dia bilang pokoknya feel-nya enak. Mungkin agak malu ya guys. Nah kemudian untuk Brad Binder dia juga crash. Dia bilang sebetulnya nggak tahu juga kenapa alasannya dia bisa crash. Karena itu bagian belakangnya tuh kayak hilang dan hampir aja high side. Tapi untungnya ya emang itu high side sih hitungannya. Tapi untungnya bukan high side yang mengerikan. Sementara untuk Maverick Viñales sepertinya dia memang masih menjadi acuan, masih menjadi referensi bagi rider-rider KTM lainnya dan kemarin tuh sebetulnya pace-nya dia cukup bagus kalau dilihat waktu dari practice. Jadi ada 3 rider yang punya pace 1.30 dengan menggunakan ban yang udah 18 kali dipakai lapping. Jadi 3 rider itu adalah Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan Maverick Viñales. Nah, apakah hari ini mungkin Maverick Viñales bisa berbuat lebih daripada kemarin waktu di sprint? Mungkin, karena sebetulnya kalau dilihat secara race pace, 3 rider itu yang sebetulnya race pace-nya bagus banget. Kalau dibandingkan sama Alex Marquez sama Pecco Bagnaia, mereka berdua justru race pace-nya tuh di 1.31 gede. Makanya 3 rider yang tadi aku sebut sebetulnya memang di atas kertas sangat diunggulkan, ya terutama Marc Marquez ya. Ini adalah top 9 dari sprint, jadi top 9 ini adalah rider yang mendapatkan poin tentunya. Marc Marquez menjadi pemenangnya di posisi 1 dengan meraih 12 poin. Di posisi kedua ada Alex Marquez, posisi ketiga ada Fermin Aldeguer, di P4 ada Fabio Quartararo, P5 Maverick Viñales, P6-nya Johan Zarco, P7 Fabio Di Giannantonio, P8 Alex Rins, dan P9 Joan Mir. Akhirnya Joan Mir finish race nggak pakai crash. Sekarang kita masuk ke analisa dulu. Nah, ini analisanya penting terutama buat kalian yang masih bertanya-tanya tentang GP24 dan juga GP25. Jadi akhirnya Pecco memang harus memilih jalan lain. Dia tidak bisa lagi mengharapkan GP25 memberikan apa yang dia rasakan pada saat dia menggunakan GP24 tahun lalu. Jadi Pecco bilang bahwa ya udah setelah 6 round ini gue udah gak bisa ngarepin apa-apa. Ducati udah gak bisa melakukan support lebih dari sisi teknis karena emang dia harus memaksimalkan paket yang ada dan caranya adalah
Pecco Bagnaia harus mengubah riding style-nya. Cuman itu jalannya. Nah kemarin Marc Marquez ini juga pakai frame baru, sasis baru, terus ada beberapa parts yang memang ternyata selama ini hanya dipakai sama Marc Marquez dan Pecco Bagnaia enggak. Jadi Pecco itu berusaha untuk mencari sedekat mungkin semuanya sesuai dengan GP24. Nah tapi kenapa mesinnya nggak bisa? Jadi kemarin Tardozzi mengatakan bahwa sebetulnya memang tidak semudah itu. Jadi Ducati kan menghomologasi dua mesin ya, GP24 yang dipakai sama Alex Marquez, Franco Morbidelli sama Fermin Aldeguer. Kemudian juga ada GP25 yang dipakai sama Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Nah, sebetulnya kalau mesin itu sebetulnya memang katanya kan GP25 lebih powerful, engine brake-nya lebih bagus segala macam. Tapi kalau menurut dugaan ini dikeluarkan oleh Peter Bohm. Jadi Peter Bohm ini dulu adalah data engineer, dia partnernya Matt Oxley dari Oxley Bohm MotoGP Podcast. Nah, jadi Peter Bohm ini melakukan sebuah analisa dan kayaknya memang benar ya, karena kan kita nggak akan pernah tahu. Soalnya bukan orang Ducatinya yang ngomong langsung nih, jadi ini tebakan-tebakan dari orang-orang yang memang ahli, jurnalis-jurnalis yang memang ahli banget dan curi dengar mungkin dari mana-mana. Nah, kalau kata Peter Bohm, jadi mungkin engine mount-nya ini yang beda di GP25 dan GP24. Jadi nggak bisa tuh mesin GP24 langsung dipindahin plug and play ke situ, nggak bisa. Karena itu akan beda banget. Jadi emang nggak bisa. Nah makanya akhirnya mau nggak mau Pecco memang harus menemukan jalan sendiri dengan cara mengganti, menyesuaikan, mengadaptasikan riding style-nya. Karena Pecco itu karakternya adalah memang seorang rider yang harus banget punya front end yang nyaman dan dia percaya diri supaya dia bisa melakukan attack di corner, block pass juga. Nah ini tuh dia nggak bisa sama sekali. Dan sebetulnya crash dia kemarin di sprint itu membuktikan bahwa ya itulah memang akibatnya kalau dia nggak punya rasa percaya diri sama front end, yaitu dia nggak bisa ngukur gitu loh. Bahwa sampai seberapa banyak gue bisa nge-push front endnya ini karena dia nggak bisa ngerasain, akhirnya low side dan dia crash. Kemudian menjawab pertanyaan kalian satu lagi. Jadi kemarin tuh ada yang sempat komen juga di reels yang gue bikin. Berarti sekarang Ducati arah pengembangannya ke Marc Marquez dong, bukan ke Pecco Bagnaia lagi. Nggak gitu juga sih sebetulnya. Tapi kalau gue lihat sebetulnya dalam membuat sebuah motor MotoGP itu progresnya tuh nggak selalu grafiknya naik terus. Karena perkembangan itu kan tidak selalu linear ya guys. Jadi nggak selalu begini. Jadi kadang-kadang udah nyampe ke sini, nah dia harus turun lagi. Baru dia bisa naik lebih tinggi lagi. Nah itu yang terjadi sama Ducati sekarang. Dan sebetulnya ini pun juga pernah terjadi waktu di GP21, GP22. Ingat kan waktu itu GP22 Pecco juga nggak cocok. Terus ada versi GP21 hybrid. Nah jadi memang yang namanya pengembangan itu tidak selalu naik grafiknya. Dan GP24 memang bisa dibilang sampai saat ini adalah best bike on the grid. Ducati dalam keadaan yang sebetulnya gampang-gampang susah juga, apalagi nanti di tahun 2027 ada regulasi baru, yaitu kapasitas mesin MotoGP dikurangi dari 1000 cc ke 850 cc. Dan ini ada engine freeze juga sampai 2026. Jadi kebayangkan untuk mengembangkan GP25 ini juga banyak hal yang harus dipikirkan dan juga banyak restriksinya juga. Jadi kalau mengikuti Marc Marquez pengembangan Ducati, enggak sebetulnya. Tapi memang sekarang paket yang ada itu dan hanya Marc Marquez yang bisa benar-benar mengoptimalkan paket GP25. Jadi ya udah adanya begitu. Dan yang lain ya memang harus menyesuaikan mau nggak mau gitu. Harus bisa melakukan apa yang dilakukan sama Marc Marquez. Paling tidak mendekati. Sekarang kita masuk ke prediksi untuk race di Le Mans 2025. Hari ini diperkirakan hujan race-nya. Dan kalau kita lihat dari hari Jumat, kondisinya agak adem, hari Sabtu cerah, hari ini tuh benar-benar hujan. Makanya kemarin kalau kalian lihat ada beberapa tim yang udah latihan flag to flag race juga. Nah kalau udah kayak gini gimana? Siapa yang punya kans besar? Tentu Marc Marquez, karena dia jagoan nih. Rider-rider yang jagoan banget kalau lagi hujan itu adalah Marc Marquez, Jack Miller, sama Brad Binder. 3 orang ini nih biasanya yang jagoan banget. Fabio Quartararo sebetulnya kurang bagus kalau lagi hujan, tapi nggak tahu nanti start gimana. Apakah udah hujan atau belum? Kita belum tahu juga nih. Tapi yang pasti adalah harusnya Fabio Quartararo akan punya strategi yang berbeda pada saat race hari ini. Apalagi ini adalah pole position dia di
home race-nya dia. Jadi pasti dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Apalagi udah pakai livery khusus juga hari ini kan. Jadi kalau prediksi aku hari ini P1-nya Marc Marquez, P2-nya masih Alex Marquez karena memang dia yang paling mendekati secara race pace dan juga dia emang paling nyetel sih sama GP24. Jadi nomor 2-nya Alex Marquez, P3-nya Fabio Quartararo. Sebetulnya sih kalau Pecco Bagnaia dengan fuel tank yang wajar gitu ya. Sebetulnya Pecco Bagnaia kalau di hari Minggu biasanya sih akan strong, apalagi fuel tanknya ini kan pakai 22 liter ya, jadi yang ukuran besar. Jadi harusnya dia bisa berbuat sesuatu, tapi lagi-lagi gue belum berani untuk jagoin Pecco Bagnaia karena dia tuh belum nemuin sesuatu yang bisa membantu dia menemukan front end feel yang dia cari selama ini. Itu tadi adalah review untuk sprintnya. Kalau kalian mau nulisin juga prediksi di kolom komen, boleh banget. Aku juga pengen baca prediksi kalian siapa. P1 siapa, P2 siapa, P3 siapa. Boleh banget. Terus besok kita akan ketemu hari Senin jam 7 malam. Race-nya hari ini jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ada 27 lap dan aduh ini kayaknya kalau ujian sih akan seru banget ya karena nggak akan ketebak nih siapa yang akan ada di podium. Meskipun kita sama-sama udah tahu nomor 1 kayaknya semuanya jagoin Marc Marquez. Tinggal kita tebak-tebakan nomor 2 sama nomor 3 aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga di subscribe dan nyalain notifikasinya. Kita akan ketemu besok jam 7 malam. Kalau pengen dapetin konten yang lebih banyak juga dan bisa live juga bareng aku karena aku hari ini akan live nih sama teman-teman members juga di YouTube ya. Linknya kalau mau gabung ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok di Pedok Talk jam 7 malam. Bye.